Cek dulu tiga. Cek dulu. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf waktu yang diganggu. Ada beberapa rencana yang harus saya laksanakan ketika sudah melaksanakan kegiatan PKG, maka harus melaksanakan rencana tindak lanjut. Ini adalah salah satu program tindak lanjut berupa rencana aksi nyata. Baik. Pertama, proyek ini berupa proyek untuk fokus pada keterlibatan siswa. Nama proyeknya adalah proyek Bugatti. Artinya bukan dengan olahraga lompat tali. Kenapa saya mengambil Bugatti, Bapak Ibu? Karena kesehatan itu sesuatu yang spesial, istimewa, berharga sekali, sangat mahal. Makanya dinamakan dengan proyek Bugatti, atau dengan mobil mewah. Baiklah. Selanjutnya latar belakang dari kegiatan dari pelaksanaan proyek ini adalah latar belakangnya adalah satu, mengembangkan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan pendapat ide dan pemikiran mereka itu sebagai siswa ya. Kita lebih fokus kepada siswa dengan tema kebugaran. Dalam proyek tersebut ini dikenal dengan namanya voice, choice, dan ownership. Jadi ada voice itu suara dari peserta didik kita, terus choice itu pilihannya, mereka yang mengambil pilihannya, apa yang mau dilaksanakan, yang pikirnya ownership itu lebih ke rasa tanggung jawab mereka terhadap pilihan mereka, komitmen. Makanya sini latar belakang pelaksanaannya adalah satu, mengembangkan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan rekan-rekan yang tema kebugaran. Jadi saya sebagai guru olahraga menawarkan kepada para peserta didik apa nih yang kita harus laksanakan nih berhubungan dengan kegiatan olahraga, terutama yang saya pilih itu tema kebugaran. Di dalam pendekatan kegiatan ada tiga: pendekatan gerak, pendidikan kebugaran, dan yang terakhir adalah sport education. Saya mengambil lebih ke kebugaran karena berhubungan dari berdasarkan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, di lingkungan itu dengan lingkungan kita itu salah satu lingkungan yang tidak mempunyai lapangan. Kita lebih di dua ini yang belakang, di belakang kita Bapak Ibu itu ada hanya berupa halaman, dan yang dekat juga berupa halaman. Satu lagi ada stadion. Kalau melihat prinsip pada ruang gerak yang ada di pendidikan gerak, ini sangat tidak ideal bagi kita karena dengan jumlah setiap siswa misalnya ambil kata rata-rata kita 30 per kelas dengan hanya ukuran 2 kali 8 itu sangat tidak maksimal. Terus yang depan juga sama, satu selain berhadapan kelas juga dengan banyaknya ada aliran air ya. Kalau kita melakukan kegiatan olahraga sangat berisiko cedera. Sedangkan prinsip utama di olahraga itu adalah aktivitas fisik yang lebih mengutamakan keselamatan. Yang pilihan terakhirnya ada di depan sekolah kita. Namun ada lagi satu lagi faktor yang menghambat di depan itu apabila berolahraga adalah dengan kendaraan, dan selain itu adalah para pedagang. Jadi berdasarkan pendekatan berbasis aset, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kemungkinan kita harus melakukan kegiatan olahraga bagaimana memaksimalkan dengan aset yang ada, tapi kegiatan olahraga ini berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Terus setelah saya berdiskusi dengan dengan para siswa, idenya muncul ketika saya dengan kemarin kelas 4 dan kelas 5. Nanti ada di poin tujuan program fotonya. Mereka suka merangkai yang namanya karet gerak, merangkai menjadi panjang lalu menjadi sebuah tali. Muncullah ide gagasan bagaimana kalau kegiatan olahraga itu disambungkan dengan kegiatan kebugaran, kita lakukan kegiatan lompat tali. Tapi sebelum saya tawarkan kegiatan lompat tali ini,
saya memberikan alternatif pilihan kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan sepak bola, karena berhubungan setiap siswa itu lebih tertarik dengan kegiatan sepak bola dimanapun gitu ya, nggak dari SD, SMP atau SMA. Pasti yang pertama itu karena mudah dan murah. Namun kembalian ke pendekatan berbasis aset itu tidak punya lapangan dan banyak hambatan-hambatan apabila kita melakukan kegiatan olahraga. Maka saya kasih pilihan, ini pilihannya, terus identifikasi oleh siswa, silakan apa yang bisa dipilih. Terus setelah mereka menggunakan pilihan 4 tadi, saya pilihkan untuk berupa kegiatannya mau diapakan yang 4 tadi itu. Makanya kita kembali ke teori yang dikeluarkan oleh salah satu ahli pendidikan, yaitu Mostok, kalau saya Mostok, yaitu teori pembelajaran yang berdasarkan spektrum warna. Di situ ada sekitar 11. Semakin ke kanan, itu akan keterlibatan siswanya akan lebih dominan. Semakin ke kiri, maka keterlibatan siswanya akan berkurang. Apalagi pada sistem gaya mengajar yang berdasarkan pemandu atau latihan, itu lebih berfokus pada ke perintah guru atau lebih ke fokusnya ke guru. Sedangkan di kurikulum merdeka atau kurikulum yang akan proyek itu, kita tekankan untuk pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Makanya saya hanya sebagai guru diberikan pilihan kepada siswa. Apa nih yang akan dipilih? Metode pembelajaran sudah saya tetapkan adalah pembelajaran berbasis problem based learning. Jadi pembelajaran yang ditekankan kepada siswa yang mencari menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan karena ini kebugaran, yang berhubungan dengan kebugaran. Setelah itu, setelah tadi choice sudah memilih, mereka lalu ownership. Setelah mereka memilih, mereka harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab untuk memberikan sebuah proses pembelajaran berdasarkan pilihan-pilihan mereka. Mau itu informasi bagaimana itu cara pengukurannya, dasar alat pengukurannya, cara proses pembelajarannya. Itu latar belakang yang saya kemukakan di waktu kegiatan PKK. Saya mantap bersama rekan-rekan kemarin, rekan-rekan yang sudah dikerjakan di kantor, memberikan kegiatan 4 tadi karena bagi saya ideal bisa dilakukan massa dan murah. Dan yang paling penting adalah efektif. Kita lanjut ke slide selanjutnya adalah tujuan program dari bulan ini. Nah ini yang tadi yang saya setelah saya melihat, terus saya amati dari kegiatan-kegiatan, ternyata sebenarnya ini kegiatan yang paling mudah dan paling ideal dan sekolah kita. Dengan namanya lompatan. Mereka berkata, meskipun biasanya para laki-laki itu kadang kalau berhubungan dengan tali itu selalu ada pandangan-pandangan skeptis, tapi saya kira dengan di sekolah kita dengan berhubungan ini adalah laki-laki. Makanya prinsip adil gender di sini sudah terpenuhi. Tidak melihat apakah ini perempuan atau laki-laki atau perempuan. Jadi di sini salah satu contohnya di sini saya dokumentasikan tanpa dari ingat suatu kepuasan siswa itu dalam melakukan kegiatan itu terlihat dari muka siswa tersebut. Di sini saya lihat saudara kita siswa kita Anissa senyum, dan di dalam beberapa video saya rekam kegiatan mereka cukup atraktif dan cukup menyenangkan. Dan ternyata banyak nilai-nilai yang ada di sini. Ini salah satu penerapannya saja. Tapi mereka belum tahu bagaimana implikasinya atau efektivitasnya terhadap kebugaran bawahnya apa. Maka hanya kegiatan saja gitu. Apakah ini sudah memenuhi prinsip latihan atau tidak, terus apakah sudah memenuhi kegiatan olahraga atau tidak. Mereka hanya level ini permainan saja. Lanjut di tujuan program ini ada satu, meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Jelas ya, PJAP adalah salah satu mata pelajaran yang mengenai kebugaran. Apa itu kebugaran? Jadi selama ini ada miskonsepsi di para guru olahraga bahwa olahraga itu ini prinsipnya harus ini nih, kita tuh harus bergerak pokoknya. Jadi prinsip diferensiasi itu tidak ada.
Makanya harus diperbaiki dari sekarang itu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan gaya mengajar. Tidak selalu kan komando latihan dan harusnya kita lebih menekankan lagi pada bagaimana meningkatkan daya nalar siswa, mengidentifikasi. Kalau dulu kita berhubungan dengan hot, high order thinking, sekarang itu lebih tekan ke diferensiasi. Jadi setiap siswa di sini, setiap siswa punya kemampuan yang berbeda, namun harus mempunyai pengalaman dan bagaimana mereka sesuai dengan pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Makanya nanti ada di asesmen awal, nanti ada pengukuran mengenai tujuan tadi latihan. Terus mereka juga akan nantinya belajar tentang mengelola program kebugaran. Dimulai tentunya dari tujuan tadi. Jadi pembelajarannya cukup keseluruhan dan pengetahuan kita mudah didapatkannya, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terus ada yang dapat dihasilkan dari kegiatan lomba kali ini. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan motorik. Jelas, karena PJOK itu adalah salah satu pembelajaran yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Jadi sempat juga ada pertanyaan, apakah olahraga itu harus ada tes tertulis? Ya, kemarin itu tes tertulis apakah harus ada? Nah, saya tekankan pada sekarang para guru PJOK itu sebenarnya untuk kognitifnya itu tidak selalu melalui ujian, tapi bisa melalui observasi. Makanya ada 3 penilaian, ada self assessment, ada peer assessment, dan yang satu observasi. Self assessment itu adalah menilai diri sendiri, target apa yang mau dilakukan, bagaimana cara mengevaluasinya. Yang kedua adalah penilaian antar teman, dari antar teman menilai, dan yang ketiga adalah observasi atau pengamatan dari guru. Nah, dapat dilihat nanti para guru PJOK itu berdasarkan pengetahuan yang sedang. Terus yang ketiga adalah menanamkan kebiasaan hidup sehat. Nah, karena ini bentuknya permainan tradisional ya, walaupun sederhana seperti hanya memanfaatkan karet gelang saja, yang kebetulan banyak mudah didapatkan, apalagi ya pedagang di depan yang masih duduk yang pakai karet itu bisa memanfaatkan. Jadi tugas kebugaran itu bisa cukup berapa hari ya? 4 minggu kita gunakan, waktunya 4 minggu sampai Desember. Dimulai dari sekarang tuh saya sosialisasi dulu kepada guru. Apabila ada ide-ide inovatif silahkan, karena saya harus meminta izin kepada atasan. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan para serikat sejawat di sini. Silahkan ada ide-ide segar atau misalnya ada ide-ide inovatif silahkan. Nanti ada sesi untuk pertanyaan ini. Yang terakhir keempat adalah meningkatkan kerjasama dan kepemimpinan. Jadi sudah terlihat di gambar ini, sudah terlihat ada kerjasamanya, satu sebagai penjaga, kedua yang melompat. Cuma saya tidak akan mengambil yang ini. Kalau ini kan lompat tinggi. Kalau berhubungan lompat tinggi secara olahraga, ini agak sedikit kontra karena kaki ke belakang. Saya sebagai petugas akan melakukan yang namanya lompat tinggi. Yang sprint kalau orang sudah bilang sprint lompat tadi dengan durasi yang nanti disesuaikan berdasarkan analisis asesmen awal atau diagnosis awal. Jadi sini ada kerjasamanya, dan yang terakhir itu ada kepemimpinannya. Dari mana kepemimpinannya? Ya, saya bentuk sebuah grup kerjasama. PBA itu lebih ada regu ya, lebih penempatan regu. Nanti akan bentuk sebuah kelompok untuk melaksanakan proyek ini. Nah, berikutnya. Kasih tahu kalau terlalu cepat ya. Capaian yang diharapkan. Capaian yang diharapkan di sini adalah diharapkan siswa dapat mencapai tingkat kebugaran jasmani yang optimal melalui latihan rutin, lompat lari yang mencakup peningkatan kesehatan jantung, kekuatan otot, koordinasi dan keseimbangan tubuh. Nah, di sini ya, makanya kenapa saya butuh kolaborasi dengan guru kelas ya. Karena saya sebagai guru olahraga pertemuan satu minggu itu 1 kali dengan durasi 4 jam, dengan analisis aktivitas siswa kan hanya sekitar berapa persen ya, ada analisis yang efektif. Makanya saya membutuhkan koordinasi dengan kolaborasi dengan guru kelas. Di antaranya satu adalah pengatur pelaksanaannya. Nanti ada lembaga kerja untuk siswa. Ya.
Terus ada materi kelas 5, saya tuh baca di modul kelas 5 itu adalah yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan sirkulasi darah kalau nggak salah, ya boleh deh ada kalau nggak salah situ. Jadi kita bisa menerapkan keterhubungan di situ. Namun apabila ada di kelas 6 saya ada silakan. Tapi saya untuk sementara ini lebih fokus ke kelas 5 sebagai sampel. Terus mengenai langkah-langkah proyek studi ini, satu tentu harus ada persiapan perencanaan, baik untuk mengidentifikasi satu lebih pendekatan berbasis aset. Jadi saya untuk dengan para guru kelas mengidentifikasi apa saja yang ada di kita, terus bagaimana pelaksanaannya, terus alat apa aja yang ada, apakah memerlukan anggaran berbeda, apakah perlu kebijakan politik dari kepala sekolah atau petugas sekolah. Nanti di sini saya akan edukasi. Yang selanjutnya adalah pengantar edukasi, di mana pengantar edukasi itu saya sebagai guru PJOK berkolaborasi dengan guru kelas mengenalkan apa itu kebugaran, dihubungkan dengan yang tadi disampaikan mengenai koordinasi dan keseimbangan dan kesehatan jantung kota. Jadi sudah mencakup di IPAS, di proyek IPAS ya. Nanti kita buka lagi apakah ada materi yang cocok untuk slide ini. Ya, nanti disebutkan nanti di SPK mengenai merangkai dengan karet keterampilan. Nanti di SPK sini. Terus sudah mengantar edukasi, nanti sosialisasi kepada siswa. Karena kita ngobrol sudah terbentuk ya. Jadi kegiatan setiap kegiatan selalu ada selain sertifikat juga ada uraian materi dan dapat diakses nantinya. Ya selanjutnya yang ini yang sangat perlu sekali adalah latihan rutin. Kalau tidak mungkin seminggu sekali kita melakukan kegiatan akan terlihat. Ya. Jadi ketika mereka sudah meningkat dengan tadi latihan dalam satu hari, berikut 3 hari turun, nah itu akan tidak tersebut, tidak ada efeknya atau tidak ada dampaknya. Selanjutnya adalah untuk atasi, biasanya kalau siswa sudah melakukan kegiatan rutin ada tingkatannya merasa jenuh, misalnya itu flat ya, light sampai flat ya, itu tidak mudah, makanya diperlukan variasi latihan yang tanpa variasinya apa, lompat talinya bagaimana, misalnya kita ada ide baru, lompat talinya ke jadi begitu, lompat talinya memakai musik misalnya, terus mungkin tantangannya sambil mengambil kalau sudah 3 minggu. Terus kegiatan kelompok untuk melatih kerjasama, nanti ada bikin sebuah kelompok melakukan kegiatan kerjasama. Yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Ini penting untuk melihat ketercapaian kesuksesan kegiatan kita. Ya selanjutnya adalah refleksi penyesuaian. Sudah kalau kegiatan ini berakhir, jadi tidak berakhir begitu saja. Kita refleksikan mana yang kurang dan mana yang sudah lebih dipertahankan, yang sudah bagus. Yang kurangnya kita perbaiki secara bersama-sama karena kita membuat sebuah kekuatan yang utuh. Selanjutnya adalah penutupan dan apresiasi ini untuk kepada para siswa, pentingnya untuk bentuk penghargaan. Sempat muncul ide-ide dari siswa, bagaimana kalau sudah kegiatan ini, misalnya kita lanjutkan ke perlombaan. Namun saya tekankan lebih menekankan lebih condong ke kebugaran. Kalau sudah kembali ke kompetisi, makanya ini akan memerlukan lagi persiapan yang lebih matang, memerlukan lagi anggaran, memerlukan lagi waktu, dan pendekatannya akan menjadi berubah juga. Jadi STEM atau sport education metode sport edukasi. Terus hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah satunya dengan proyek ini siswa mampu meningkatkan kebugaran jasmani. Dan yang kedua, pengembangan keterampilan motorik siswa lebih meningkat. Selanjutnya adalah penanaman kebiasaan hidup sehat. Jadi selama ini kita akan memanfaatkan waktu istirahat ya, Bapak Ibu. Saya lebih menekankan karena waktunya agak sedikit lumayan banyak. Selama ini saya lihat ada kebingungan di para siswa untuk mengisi kegiatan fisik di sekolah kita ya. Itu kegiatan apa? Karena kalau kita keluar ke yang hotel Blue Day terlalu berbahaya juga. Terus yang selanjutnya kalau di jalan karena anak itu sepak bola jalan itu selalu
kontra dengan para pedagang atau para pengendara. Jadi kita ambil yang aman. Terus selanjutnya adalah kalau kegiatan misalnya di kelas ada beberapa tempat saja yang mampu bisa dilakukan kegiatan olahraga, misalnya sepak bola kalau di depan kan satu kaca, yang kedua adalah tanaman dari Pak Angko yang suka jadi korban, yang belakang itu sama tanaman belakang tuh pagar. Makanya saya alternatif bagaimana kegiatan ini bagaimana siswa aktif tapi mesti aman, karena kegiatan aktif itu harus dikatakan aman dulu. Selanjutnya adalah peningkatan kemampuan kerjasama dan kepemimpinan. Sudah diterangkan tadi kemampuan kerjasama itu apa? Jadi dibentuk sebuah kelompok nanti di para siswa, mohon bantuannya ke grup kelas. Kira-kira untuk idealnya berapa? Maksudnya supaya kalau bisa sama rata ya, sama berbagi tugas. Dan ditunjuk juga para pemimpinnya atau para yang koordinasinya. Terus tentu yang dicari itu ini, yang poin terakhir adalah keterlibatan dan antusiasme siswa. Jadi untuk awal sebuah kegiatan kalau siswa itu tidak antusias, makanya bagaimana kita mencari cara kegiatan ini, nanti kita lihat di tantangannya ya, supaya kegiatan ini ada keterlibatan secara utuh dan ada antusiasme yang tinggi dari siswa. Next selanjutnya. Struktur program PBL ini. Kemarin sempat berbincang-bincang dengan rekan guru, berdasarkan kenal kita tuh punya kekuatan di orang-orang tua siswa ya, sangat bagus sekali. Salah satu sekolah yang orang tua siswanya mau, ada kemauan sangat tinggi, responsif, itu acuan jempol sekali. Selama saya kalau berbicara dengan para guru olahraga, baik itu di kegiatan KPGO atau kegiatan PKG kemarin, sering pesimis, ini sekolah betul ada gitu, lapangnya di mana? Terus mereka tidak tahu kita punya yang namanya kekuatan orang tua yang support sekali, support bagus. Terus responsif siswa juga sangat bagus, dan ada siswa itu sangat bagus terhadap guru ya. Mereka tuh kalau kita secara tegas ke anak tuh ini loh kegiatan itu langsung mereka respon cepat, langsung menanyakan, Pak apa yang diperlukan, Pak saya bantu apa yang bisa saya kerjakan. Walaupun saya termasuk introvert ketika di sekolah, tapi ketika kalau di kegiatan gitu ya, mereka tuh selalu cepat tanggap. Untuk program yang kita ambil lebih ke koridor agak sedikit mudah ya, jamnya lebih fleksibel. Tadinya mau P5, tapi P5 itu perlu waktu dan kayak dikejar-kejar dengan yang namanya bukti nyatanya. Maka saya masuk aja ke kurikuler. P5 membutuhkan waktu dan jam yang sangat banyak, terus struktur matang di perencanaannya dari awal pelajaran. Terus berhubung dengan visi-visi kita itu harus nyambung ya. Sedangkan ini saya pendekkan saja lebih ke kurikuler atau kegiatan yang lebih ke mata pelajaran, dan juga tetap keterlibatan mohon bantuannya nanti. Program ini adalah merupakan program kurikuler yang melibatkan siswa. Nah saya kemarin masih bingung, sejumlah awal kita mau 456, kalau jumlah siswa lebih banyak tentu saya memerlukan tenaga yang lebih banyak ya. Kalau berhubungan dengan anggaran, kita mempunyai kekuatan para siswa yang sangat solid, para orang tua siswa yang sangat solid, dan ini mudah ya. Masih bisa berubah, namun saya target utama untuk laporan kegiatan PKK ini saya lebih tekankan pada ke kelas 5. Setelah tadi latar belakangnya sudah dikemukakan bahwa kita lebih ke materi tentang peredaran darah dan jantung. Nanti saya di program untuk sosialisasi pada siswa itu nanti akan diajarkan cara untuk menghitung denyut nadi, baik itu denyut nadi latihan atau denyut nadi normal bagi usia
kurangi 40 sekitar 180. Nah itu dengan tadi untuk latihannya. Belum nanti ada breakdown untuk tujuan tadi latihan. So ada banyak asesmennya, ada deep talks itu kalau udah siswa emang tidak bisa bicara, oh itu sudah batas kemampuan siswa tersebut. Ya, perlu. Terus progresi latihannya nanti disesuaikan dengan programnya. Ya. Ada berapa? Terus kalau kita menghadapi kegiatan libur sepekan, terus berhubung lagi nanti kita berhubungan dengan kegiatan asesmen formatif, formatif bulan Desember tanggal 9 ya. Sedangkan targetnya kita di minggu ketiga Desember untuk sudah menilai tingkat kebugaran. Apakah meningkat atau belum nanti ada di minggu ketiga sebelum hari libur. Namun sih sebenarnya tidak menjadi masalah mau libur atau tidak, kita bisa memantau memanfaatkan kajian teknologi baik itu melalui Google Spreadsheet ya, bisa itu sebenarnya. Dan di Kompas juga bisa dibahas itu bagi yang sudah melaksanakan kemarin itu kegiatan kumulatif itu bisa diaplikasikan di sini. Misalnya pemanfaatan teknologi, apalagi sekarang itu pasti diupdate terus pemanfaatan teknologi. Saya yang sudah belajar tingkat kemarin sudah, mungkin sekarang sudah diupdate lagi, ditingkatkan lagi. Ya silakan nanti Bu Dewi nanti berhubungan dengan pemanfaatan teknologi silakan tuh ada tuh. Itu mempermudah apalagi dengan AI. Di sana sudah banyak sekarang tuh AI itu ada Leonardo, ada ChatGPT, ada Copilot, sudah banyak silakan. Tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Pengertian modul juga sudah bisa itu melalui AI. Selanjutnya mitra program. Nah ini juga masih dalam, bagi saya masih dalam bisa berubah, bisa minta program. Takutnya keterlibatan orang tua siswa apakah perlu dilibatkan atau tidak. Kebetulan ini lain juga, ya silakan. Di sini adalah guru kelas 5 untuk sementara Ibu Lidin Muhammad Tuani. Secara politik ya Pak KS kebijakan izinnya mohon izin. Di kelas 5 itu diskusinya nanti materinya tentang jantung dan peredaran darah. Ya, kesehatan jantung atau apa, dan peredaran darah masih sama saya kira untuk peredaran darah. Ya, cuma ada 2 program tertentu. Jantung juga masih sama. Materi tentang jantung sama. Cuma penambahan dari guru olahraganya ini cara petunjuk tadi ada 2 di sini di pergelangan tangan dengan ini. Itu kalau 15 detik kalau 4 silakan aja 15 detik nah itu 4. Jadi itu sudah masuk ke numerasi boleh deh. Atau mau agak sedikit lama timer silakan. Pak 1 menit saja silakan. Nanti ada kegiatannya. Ini di struktur program. Selanjutnya ini yang sangat berguna sekali rekan sejawat dalam komunitas belajar. Ya. Tanpa Anda saya apa artinya? Saya tidak bisa berjalan sendiri. Apalagi ini bahasanya bahasa Latin, saya terjemahkan saja. Ini kemampuan di AI. Jadi ini pemerintah secara kerja saya perlu butuh sekali. Baik itu membuat program, evaluasi, asesmen, di sini fungsinya mengawasi, evaluasi, observasi di sini. Yang selanjutnya ada di sini pemasukan data dan evaluasi, refleksi ada di sini. Jadi kalau sekarang itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan aset kita, komunitas belajar kita, pembagian seperti kemarin yang bahasa Sunda yang mau sampaikan mau kegiatan, silakan di sini bisa gunakan. Ya. Jadi sertifikatnya sama kok. Bapak Ibu misalnya melakukan pelatihan tingkat nasional misalnya, lalu dimasukkan ke SHK misalnya, sama dengan nilai yang di sini yang di komunitas belajar, maka saran saya sebagai ketua komunitas, ya, walaupun kesannya belum keluar, silakan gunakan komunitas kita untuk berbagi, silakan. Sudah terdaftar juga komunitas kita, alhamdulillah sudah bisa melaksanakan webinar misalnya. Yang baru bahasa Sunda mau dilaksanakan secara massal, silakan didaftarkan. Nanti kita di webinar ya, karena fleksibel waktunya, lebih fleksibel. Walaupun secara kalau pendekatan lebih enak bertatap muka seperti ini. Terus misalnya kemarin itu yang pembatik ya, misalnya saya ingin berbagi praktik baik, itu silakan itu poinnya 4 atau 8 ya, berbagi praktik baik. Atau ingin nilai lebih panjang, silakan aja.
buat satu program 3 hari misalnya untuk menerapkan lumayan poinnya 8 itu. Ya selanjutnya, ya karena ini tidak bisa diterjemahkan. Selanjutnya, kembali lagi, ini yang sudah dipelajari di pasti guru-guru penggerak sudah hafal ya. Manajemen berbasis aset. Jadi kita tidak selalu berpikir tentang kekurangan, tapi kekuatan apa yang kita miliki. Saya selama mengajar sini sangat tahu ya aset-aset itu, aset-aset kita ya. Misalnya dari pepolitikannya, hubungannya, komunikasinya itu ada di grup kelas 1. Mengenai skill bagian politiknya itu ada di kelas 4 tuh. Terus mengenai komunikasi atau anggaran ada di kelas 6. Kekuatannya, daya saingnya, ketahanannya, terus teknologinya ada di grup kelas 5, grup kelas 3, kelas 4 B ya, kalau saya kelas B ya. Dan struktur politiknya tentu ada di Pak KS ya. Banyak ilmu dari saya serap dari Pak KS. Bagaimana cara penyampaian seperti ini, termasuk pemanfaatan ini. Dan satu lagi, sampai saya promosi, Bapak Ibu, kalau kemarin ada yang bertanya, Pak tidak kelihatan bawa laptop, Pak, gimana cara menyampaikannya? Mudah itu sekarang sudah bisa ya, ada menyimpan di Google Doc, ada di mana aja yang mengakses Google Doc, ada spreadsheet, terus akun belajar IT penyimpanan ruang penyimpanan sangat banyak. Kalau hanya akun Google biasa itu hanya 15 GB, ini hampir 100 bisa dimanfaatkan. Terus selain itu keaktifan Anda juga bermanfaat ya, karena ada pantauan langsung dari BPGP. Dia silakan manfaatkan. Nah, kapasitas dan nilai sekolah yang berkaitan dengan pendekatan berbasis aset, kita ada sumber daya manusia. Sudah saya sampaikan tadi, kita punya kepala sekolah yang cukup dekat dengan para kepentingan secara politik ya, cukup terkenal di SD di Cipanas ini. Siapa yang tidak mengenal beliau. Terus selanjutnya kita punya juga daya komunikasi yang komprehensif ya, seperti yang kemarin disebutkan bahwa ada tiga orang tuh ya tipe ya. Yang satu itu yang pesimis gitu, yang kedua adalah atraktif, yang ketiga adalah terlalu over. Ya, kita punya yang standar bagus tuh, ideal sekali. Sebenarnya ada di grup PJOK, saya sendiri di SPD belajar di PJKR, perubahan olahraga. Ya, satu lagi PKS, terus satu lagi nanti kolaborasi dengan guru favorit. Ya, seperti tadi, ya, itu sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada guru ya. Sampai tersentuh saya. Setiap kegiatan tuh guru di sini, ya. Walaupun ibu Lili baru ya, tapi sudah merangkul hati para anak-anak. Ternyata betul ya, yang rekan saya sebutkan, mereka kehilangan ibu Lili di sana. Kebetulan Pak KS itu teman saya kehilangan ibu Lili. Jadi pesan katanya kepada siapa? Oh, baru 3 bulan dulu ya. Selanjutnya siswa. Nah, sudah sebutkan siswa yang selalu antusias, penuh energi. Ini lemah dulu Darussalam, Al-Falah, Kamoyanan, Renata. Itu over bagi saya itu aset gitu ya. Kalau karena ada sudut pandang yang berbeda antara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bagi bapak-bapak ini terlalu over aja, aktif. Bagi saya itu aset, suatu ini bisa dimanfaatkan ya aset. Bagi Anda mungkin, bisa diatur misalnya, itu bagi saya aset itu, yang bisa diatur. Ya. Terus mengenai peralatan, agak sedikit bingung untuk peralatan, tapi kan kita kembali lagi berbasis aset. Nah ini untuk proyek ini hanya membutuhkan karet gelang saja, harganya murah karet gelang itu. Misalnya anak mengumpulkan setiap hari bisa boleh punya atau guru-guru lain punya kegiatan P5 yang berhubungan dengan keberlanjutan ya. Itu bisa dimanfaatkan misalnya karet gelang atau nanti di P5 jadi bisa. Yang selanjutnya adalah jadi hanya murah asal nanti kegiatannya bisa masak insya Allah ya. Dengan halaman bagi saya mereka bilang mana lapangannya ini loh lapangan saya bagi saya lapangan jadi sudut pandang saya lapangan 1-2 lapangan
kalau di lapangan itu pada depan lapangan juga itu tempat parkir. Begitu ada mobil ya saya harus mengarah yang di depan itu. Tapi untuk secara sebenarnya untuk keselamatan itu tidak disarankan karena kontur lantainya agak sedikit kasar. Saya maklumi karena kita kan di daerah pegunungan, Rambang, Pelumut masih licin. Makanya ketika sana saya tahu dulu oh ini untuk supaya untuk bisa lari lompat bisa. Tapi untuk misalnya kegiatan yang selain itu saya dikurangi. Terus lembaga penilaian dan evaluasi itu kita punya jago 5 IT, 3 orang 4 orang 2 IT, 2 lulusan pembatik. Mungkin kamu batik juga ya kalau oh dari 3 jago pembatik. Saya harus belajar ke sana tuh apa yang upgrade IT itu yang baru. Dan yang terakhir adalah anggaran. Nah, kekuatan anggaran insya Allah tidak terlalu banyak ya. Mungkin hanya maunya saya sebagai pribadi, maunya tidak menggunakan kertas atau paperless mau saya. Hanya menggunakan media ada Google Doc ya. Karena saya sudah belajar tentang masyarakat laporannya bisa menggunakan Google Doc ya. Bisa dimanfaatkan secara maksimal. Lumayan juga perubahan juga dengan bagaimana siswa mampu untuk beradaptasi dalam kemajuan teknologi. Nah sambil dalam belajar itu juga. Seperti tahun dulu kita sudah membuatkan namanya krisis ya, kuliah krisis. Kalau tanpa sudah kehidupan sehari-hari, ya, tanpa sudah Allah pada jago, apalagi yang baru PPG sudah terbiasa. Jadi tidak terlalu banyak, saya hanya menggunakan kota aja penulis. Jadi baik itu untuk laporan, mulai dari persiapan kegiatan, evaluasi dan refleksi hanya menggunakan kuota saja yang sudah ditanggung ya, wifi sekolah kalau di rumah tidak seberapa. Selanjutnya, ini rencana setelah kita melakukan rencana, saya sudah ngobrol kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan sekaligus pengambil kebijakan. Bagaimana itu rencana evaluasi tentu penting rencana evaluasi setiap kegiatan itu harus evaluasi apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa yang harus diperbaiki. Jadi bukan hanya program tangguh. Ya. Satu kita lakukan rencana berkala. Itu berkala itu seperti dibilang di awal itu harus mencakup apa kegiatannya berkala, tidak bisa dilaksanakan 1 minggu sekali. Jadi ada setiap minggu itu ada laporan-laporannya. Maka mohon bantuannya Bapak Ibu guru untuk ingatkan saya juga kalau lupa. Tapi saya sudah membuatkan fitur yang untuk mengingat kalau ada belum laporan dari siswa misalnya nanti ada ada laporan. Ya selanjutnya mohon izin sebentar. Oke, selanjutnya, sudah 3 menit. Metode yang digunakan adalah lembaga penilaian dan juga refleksi siswa. Ya, ini sudah diajarkan kemarin di PKG jurnal, tapi tidak jauh berbeda sih bagi saya, tidak jauh berbeda lembaga penilaiannya. 3 aja, ada SEP, ada FIR, ada observasi dan pemantauan. Terus parameter evaluasinya nanti ditunjukkan parameternya itu berhubungan dengan ada di saya tidak bisa menunjukkan di sini, tapi ada di masih sama ternyata tidak ada perubahannya. Nanti ada kalau mau saya ajarkan mengenai indeks masa tubuh. Ya. Tapi kita lebih fokus ke parameternya ke denyut jantung. Lanjut detak jantung sebelum sudah latihan serta durasi. Nanti saya ajarkan juga kepada siswa mengenai cara berikutnya. Selanjutnya refleksi dan 4 kali. Tentu 4 kali yang paling penting, 4 kali. Apa yang kurang ya? Takutnya saya terlalu lebih over ya. Walaupun di program intensif ada program intensif overload, ya, tapi harus secara bertahap, tidak langsung bisa. Nah, jadi ada 4 kali. Terus kegiatannya apa menyenangkan atau tidak? Ya. Terus apa yang paling sulit dilakukannya? Karena sekarang itu lebih ke diferensiasi.
Lanjutnya diskusi kelas. Nanti di setiap pertemuan ada diskusi kelas, berbagai versi dan sesi 4 kali. Terus ada yang paling penting itu ada pengalaman positif dari siswa. Selanjutnya, mohon maaf nih, kemungkinan tantangan ini. Kemungkinan tantangan ini sebenarnya terakhir. Kemungkinan tantangan. Saya itu lebih ke motivasi siswa. Apa yang menjadi tantangan di sini nih? Takutnya terlalu setiap hari gitu latihan 4 kali gitu. Makanya dari motivasi siswa takutnya menurun. Makanya diberikan tantangan dan target aktivitas. Bagaimana mencapai? Selanjutnya adalah konsistensi latihan, memberikan jadwal yang fleksibel. Jadi tidak harusnya, tapi setiap hari harus ada laporannya. Yang selanjutnya adalah keterbatasan fasilitas, sudah tidak menjadi masalah bagi kami. Di sini tidak terdapat di faktor yang sekarang ini memanfaatkan fasilitas yang ada dan kita buat sebuah fasilitas yang modifikasi ya. Jadi tidak perlu membeli skipping ya, yang tiap orang misalnya harga terlalu mahal. Jadi cukup fleksibel begitu. Selanjutnya adalah refleksi. Terakhir, diharapkan kegiatan UM ini memberikan pengalaman belajar yang positif. Siswa dapat mengevaluasi peningkatan kebugaran, menambah keterampilan baik, serta menanamkan kebiasaan positif, menerapkan bersama dalam kelompok, ya. Karena ingat untuk tujuan belajar sekarang itu ada kemampuan sosio, ya, emosional. Jadi bisa mengumpulkan di situ di secara kelompok, serta mengidentifikasi tantangan yang terjadi selama proyek. Sudah kita identifikasi tadi ya. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah terima kasih Bapak Ibu. Sudah mohon bantuannya. Terima kasih perhatian maaf mengganggu. Selamat Hari Guru juga. Ya, semoga rezeki yang bersama yang PPG. Ya, selamat yang belum PPG Bu Dewi. Ya. Mau bantuannya sekarang banyak tenaganya ada Bu Binka, Bu Dia sama Bu Lelem ya. Karena kalau di PAI mah ya ya PPG-nya berbeda dengan PPG itu tapi karena kementerian kemarin sudah bekerja sama dengan Kemenag, insya Allah ada kesempatan tidak menunggu 50 tahun. Ya, akhir kata terima kasih sudah mau mendengarkan proyek yang akan saya laksanakan. Mohon bantuannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi praktiknya yang seni dan bahasa Sunda pada pihak